Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di rumah secara online maupun onsite di gereja. Apa kabar? Bulan ini tema kita Maintaining Harmony in My Home. Artinya memelihara keluarga bersatu dalam damai sejahtera Yesus Kristus Tuhan. Semoga semuanya baik-baik saja, diberkati Tuhan luar biasa. Puji Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, puji Tuhan pada hari ini kita kembali datang di dalam rumah Tuhan. Bapak dan Ibu, mari kita bersyukur kepada Dia. Dia Bapak yang baik buat saya dan engkau. Hari ini adalah hari yang baru yang Tuhan jadikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk segala yang baik yang Bapa beri dalam kehidupan kami. Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Tidak pernah terlambat pertolongan-Mu dalam hidup kami. Sebab itu hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepada-Mu Tuhan. Betapa Engkau Bapa kami yang baik. Kami rindu Tuhan pada pagi hari ini mendekat kepada Bapa. Untuk duduk diam, untuk menerima segala yang baik di dalam rumah-Mu. Terima kasih Tuhan, suci layakkan setiap kami. Sehingga apa yang kami lakukan pada hari ini boleh menyenangkan hati Bapa. Thank you Jesus. Haleluya Tuhan, haleluya. Mari kita datang kepada Bapa. Damai sejahteranya mengalir buat setiap kita. Katakan, hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib.
tidak pernah terlambat. Biarlah itu memikat hati setiap kita. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita sembah Dia. Pertolongan-Mu begitu ajaib dalam hidup setiap kami, Tuhan. Tidak pernah sekali-kali Engkau membiarkan kami, tidak pernah Engkau meninggalkan kami. Kalau kami ada pada hari ini, kami tahu semua karena pertolongan-Mu yang ajaib dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Naikkan ucapan syukur-Mu Bapa dan Ibu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami naikkan syukur. Tidak ada pribadi yang seperti Engkau, Tuhan. Engkau Allah yang mengulurkan tangan-Mu dan mengangkat kehidupan setiap kami. Engkau baik, Bapa. Tidak ada yang seperti Engkau. Yala sikira yala pura yala 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 pura sikira yala 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 yala. Yala yala sikira yala 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 sikira Kami naikkan syukur kami pada pagi hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Kami menikmati kasih-Mu, kami menikmati anugerah-Mu Tuhan yang tidak terbatas dalam kehidupan setiap kami. Biarlah Tuhan kasih-Mu, kuasa-Mu kami nikmati Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran, ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari umat Tuhan katakan, ku rasakan kasih, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi. Ada pemulihan di tempat ini Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita minta kepada Tuhan, curahkanlah Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Amin. Mujizat terjadi sekarang ini. Amin. Sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan, ada mujizat-Mu di tempat ini. Ada kuasa-Mu mengalir di tempat ini. Ada kasih Allah yang mengalir di tengah-tengah kami. Kami tahu Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Karena Engkau hadir, Engkau pasti melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Bapak dan Ibu yang siap menerima segala yang baik dari Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Yesus. Bapak dan Ibu percaya engkau akan diberkati Tuhan. Ya, saya lihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita ya. Boleh lihat samping kanan kirinya, katakan mari kita bersukacita. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Dia Allah yang baik buat saya dan saudara. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Siang
dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, tak akan berhenti memuji meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Haleluya. Mari naikkan syukurmu Bapak dan Ibu. Kasihnya begitu besar buat saya dan engkau. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Haleluya. Allah telah menemukan saya dan saudara. Amin Bapak dan Ibu. Mari kita naikkan syukur kita bersama-sama kepada Tuhan. Ku naikkan syukurku, amin. Ku naikkan syukurku, musik memuji Tuhan. Haleluya. Saudara, kasih Allah menemukan saya dan saudara, sehingga kita boleh ada di tengah-tengah di tempat ini. Bapak begitu baik buat kita. Memuji meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Amin. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Haleluya. Bapak dan Ibu, bukankah hidup yang kita beri adalah pemberian dari Tuhan? Amin. Mari kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu salami kanan kirimu, katakan, Tuhan begitu baik kepada engkau. Tuhan mengasihi engkau sehingga kita boleh ada di tempat ini. Mari kita terhubung dengan surga pada pagi hari ini. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat pujian ini ya.
Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini. Kita mau terhubung terus dengan Tuhan. Kita mau sesuai dengan rencana Tuhan itu yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Kita juga akan menyiapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Engkau Allah yang punya rencana yang indah dalam kehidupan setiap kami. Kami rindu Tuhan, kami boleh sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu terjadi dalam kehidupan setiap kami. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan, teguran-Mu, nasihat-Mu, segala yang baik yang siap Tuhan beri bagi kami. Kami juga rindu pagi ini menabur di tempat ini. Tuhan Allah yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung
We can tsunami, Lord Jesus. Bapa yang dahsyat, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, kami menaikkan syukur kami. Kami masih bisa beribadah di minggu terakhir dari bulan Februari ini. Semua karena anugerah kasih dan rahmat-Mu. Hampir sebulan Bapa sudah menolong kami, dan pertolongan Bapa atas kami tidak pernah terlambat. Kami bersyukur bisa memberkati Bapa lewat pujian dan penyembahan kami. Dan Bapa sudah duduk di atas puji-pujian kami dan sudah memberkati kami semuanya. Sehingga yang lemah Bapa sudah kuatkan, yang sakit sudah disembuhkan, yang susah sudah dihiburkan, yang putus asa Bapa berikan pengharapan. Lebih dalam kami rindu diberkati lewat sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, Engkau guru besar kami, yang selalu mengajar, yang membuat kami mengerti dan memahami setiap firman Tuhan, dan memampukan kami jadi pelaku firman Tuhan, sehingga hidup kami jadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, semua yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih buat Ibu Gembala yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, saya ingin menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema Roh Kudus menguasai Yesus. Tema tahunan dari GAB adalah dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, kami menyiapkan juga di penggembalaan bahwa tentang Roh Kudus panjang tahun ini. Ya, jadi kalau Yesus saja ya dikuasai Roh Kudus, kenapa kita tidak? Ya, kita mulai baca dari Matius 3 ayat 16 dan 17. Baca sama-sama, ada di layar monitor ayatnya 2-3. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi tak kalah Yesus dibaptis oleh Yohanes, Yohanes melihat langit terbuka dan Roh Kudus turun melambangkan burung merpati ke atas Yesus. Lalu ayat yang ke-17, sama-sama 2-3. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi waktu Yesus dibaptis, Roh Kudus turun. Pertanyaannya begini, seandainya kalau Yesus tidak dibaptis, kira-kira masuk surga enggak Bapak Ibu? Halo? Bagaimana? Seandainya Yesus enggak dibaptis Islam nih, kira-kira Yesus masuk surga enggak? Masuk, karena Yesus penguasa surga. Yang kedua, seandainya Yesus enggak dibaptis Roh Kudus, enggak dipenuhi Roh Kudus, kira-kira Yesus bisa bikin mujizat? Tetap bisa, karena dia
Allah, dia Tuhan. Nah, kalau Yesus sendiri yang Allah adalah Tuhan, yang kalau nggak dibaptis pun masuk surga, kalau nggak dipenuhi Roh Kudus juga punya kuasa, kenapa harus dibaptis? Kenapa harus penuh Roh Kudus? Yesus memberikan teladan kepada kita. Dia yang adalah Allah yang maha kuasa, maha tahu, maha ada, maha bisa. Saudara butuh melakukan itu. Kenapa kita manusia yang hina, manusia yang lemah, nggak ada apa-apa, kenapa nggak mau dibaptis? Kenapa nggak mau dipenuhi Roh Kudus? Kalau Yesus saja melakukannya, kenapa kita tidak? Makanya kita lihat Yesus dikuasai Roh Kudus. Nah, sejak kapan Yesus dikuasai Roh Kudus? Mari kita lihat sejak kapan Yesus dipenuhi Roh Kudus. Kita baca, saudara, di dalam Lukas, ya. Pasalnya yang ke-1 ayat 34, Yesus dikuasai Roh Kudus sejak di dalam kandungan. Nah, bayangkan sejak dalam kandungan Yesus sudah dikuasai Roh Kudus. Baca sama-sama 2-3. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Karena malaikat berkata kepada Maria bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, Mesias. Lalu Maria berkata, bagaimana bisa terjadi? Aku ini belum bersuami. Bagaimana aku bisa hamil? Tapi kita lihat saudara ayat berikutnya, jawab malaikat 2-3. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Alkitab berkata di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman menjadi manusia. Nah, firman menjadi manusia, tapi firman itu dibungkus oleh Roh Kudus masuk ke rahim Maria. Firman, saudara, yang adalah Allah, benih itu, benih firman, dia masuk ke rahim Maria tapi dibungkus oleh Roh Kudus. Makanya dikatakan bahwa Roh Kuduslah yang akan bekerja. Jadi sejak di kandungan Yesus sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Makanya dikatakan anak itu akan disebut kudus, yaitu anak Allah. Bayangkan saudara, luar biasa. Kalau Yesus saja dari sejak kandungan sudah dikuasai Roh Kudus, berarti Roh Kudus itu sangat penting bagi Yesus dan bagi kita semuanya. Yang ngerti katakan amin. Lanjutnya dikatakan saudara bahwa selanjutnya di dalam Efesus pasalnya yang ke-1 ayat 4 dikatakan demikian, baca sama-sama 2-3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Bayangkan saudara, Alkitab mencatat, menuliskan bahwa Allah Bapa di surga telah memilih saudara dan saya sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum dunia ini jadi, dunia ini belum ada, saudara dan saya sudah ada. Luar biasa ya. Secara manusia roh, kita ini sudah jutaan tahun. Secara manusia roh, benih itu ada, itu sebelum dunia dijadikan. Nah, benih itu saudara dimasukkan ke rahim ibu kita nggak bisa memilih. Apakah rahim ibu kita itu kulitnya putih, coklat, atau sawo matang, atau hitam? Benih itu masuk di rahim ibu kita yang sudah dipilih Tuhan jutaan tahun yang lalu, kita nggak bisa memilih dari orang tua yang kaya, miskin, atau setengah miskin, atau setengah kaya, saudara. Kita nggak bisa memilih. Tetapi benih itu yang dipilih, namanya benih yang dipilih, pasti yang terbaik. Yang ngerti katakan amin. Tidak ada benih yang dipilih itu yang tidak terbaik, selalu yang terbaik. Ada pasukan elit di negeri kita disebut Kopassus. Kopassus itu gabungan dari TNI, Angkatan Laut, Udara, dan Angkatan Darat, saudara. Nah,
untuk masuk ke Kopassus. Dari mungkin 2.000 atau 5.000 orang, saudara, dilatih, nanti terpilih. Jadi pasukan elit, berarti pasukan yang hebat. Saudara dan saya dipilih Tuhan sebelum dunia jadikan, berarti kita benih yang unggul. Nah, lalu ayatnya yang kelima dikatakan, saudara, ayat 5 berikutnya, dari Efesus tadi, ayat 5-nya tidak ada kah? Tidak ada? Ya, kita baca ayat 5 sama-sama. 2, 3. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi di dalam Yesus, dalam kasih Yesus, kita telah ditentukan untuk menjadi anak-anaknya. Jadi kita semua ini anak-anak Bapa di sorga, tapi yang benih unggul. Katakan bersama dengan saya anak Bapa benih unggul. 2, 3. Saya anak Bapa benih unggul. Makanya saudara ganteng-ganteng, cantik-cantik, karena saudara benih unggul semuanya ya. Iya, jadi jangan ada lagi yang rendah diri. Saya nggak bisa apa-apa. Ya, memang begini. Tidak, engkau benih unggul. Ya, katakan saya benih unggul. 2, 3. Jadi jangan ada lagi ya yang merasa rendah diri, wah saya orangnya begini. Tidak, Tuhan mau pakai kita semuanya. Karena apa? Karena ada Roh Kudus. Kalau Yesus saja dari sejak kandungan dikuasai Roh Kudus, kita juga, saudara, dikuasai Roh Kudus. Kenapa? Kita dipilih lewat Tuhan Yesus sebelum dunia dijadikan untuk kita menjadi anak-anak Allah. Wah, luar biasa. Ya, kita ini anak Bapa di sorga. Ya, anak camat saja orang senang, anak bupati saja senang, ya, anak presiden lebih senang lagi, apalagi anak orang kaya raya senang. Kita punya Bapa yang punya langit dan bumi. Jadi kita harus bangga, ya, saudara. Ya tapi Pak, kan saya lahir di keluarga yang miskin. Betul, ada keluarga yang miskin, tetapi karena engkau benih unggul, pasti tampil cemerlang. Namanya berlian, dibuang pun di lumpur tetap berlian, betul tidak? Ya, namanya berlian, dibuang di lumpur, diinjak-injak, tetap dia berlian. Jadi pun walaupun kita lahir di keluarga yang nggak punya, engkau tetap berlian. Tunjukkan engkau berlian, tunjukkan engkau mutiara, saudara. Bukan hanya di tempat ini Pondok Mutiara, tapi saudara dan saya memang mutiara. Oh, haleluya. Ya, jadi kita ini anak Bapa di sorga. Itulah yang pertama. Jadi Yesus ya dikuasai Roh Kudus dari sejak kandungan. Kita juga, saudara, ya, kita sudah dipilih di dalam Yesus. Jadi Yesus menguasai kita karena kita menjadi anak-anak Allah. Ya, karena apa? Coba karena sini enggak saya kasih masuk. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12 ya. Kita lihat ya bahwa kita dari kandungan pun saudara sudah betul-betul ditentukan dikuasai oleh Roh Kudus. Ya, baca sama-sama Yohanes 1 ayat 12, ayat 12 bukan 14. 2, 3. Tetapi semua orang yang mengasihi Dia diberinya apa? Kuasa supaya iya, kita diberi kuasa, ya. Jadi diberi kuasa Roh Kudus kepada kita, ya, supaya menjadi anak-anak Allah, ya, luar biasa, ya. Ya, diberi kuasa. Jadi kita ini dari sejak kita lahir, kita percaya Yesus jadi anak Allah, kita sudah diberi kuasa, yaitu kuasa Roh Kudus. Itulah yang pertama. Kalau Yesus saja butuh Roh Kudus, kita juga butuh Roh Kudus. Jadi orang yang nggak butuh Roh Kudus, dia rugi. Kenapa? Karena nggak akan bisa kudus. Namanya juga Roh Kudus. Hanya Roh Kuduslah yang bisa menguduskan kita. Yang kedua, firman Tuhan juga menguduskan kita. Jadi saya selalu gambarkan bahwa firman Tuhan dan Roh Kudus itu ibarat dua sayap burung. Burung nasar, ya, firman dan Roh Kudus.
yang membawa kita terbang tinggi. Kalau kita punya dua sayap ini, firman dan Roh Kudus, seperti ada satu cerita, seekor burung Raja Wali, dia sering diinggapi oleh burung gagak. Nah, burung gagak itu suka matok punggung dari burung Raja Wali, tetapi burung Raja Wali tidak membalas. Burung Raja Wali itu terbang tinggi terus sampai di ketinggian tertentu, si burung gagak ini kehilangan keseimbangan, lalu dia jatuh. Dan Raja Wali tidak membalas. Saudara, dipatok, demikian juga kita. Masalah apapun yang kita hadapi, orang fitnah, orang jelekin, jangan balas. Terbang saja bersama firman dan Roh Kudus. Di ketinggian tertentu masalah itu akan hilang sendiri. Kalau kita naik pesawat, saudara, terbang tinggi, kita lihat di sana laut yang luas, ada kapal-kapal tapi kecil kelihatannya. Kita lewat rumah-rumah di pegunungan kecil, semakin kita terbang tinggi, masalah kita kecil bersama Tuhan Yesus. Kita butuh firman, kita butuh Roh Kudus. Yang kedua, saudara, ya, bagaimana kalau Yesus sendiri ya dikuasai Roh Kudus sejak dari kandungan? Yang kedua, Yesus dikuasai Roh Kudus kapan? Silakan, yang kedua. Ya, Yesus dikuasai Roh Kudus dalam pencobaan. Jadi Yesus sendiri, dia adalah Allah, dia Tuhan Maha Kuasa, dia mengalami masalah. Tapi dia juga butuh Roh Kudus. Kita baca Lukas pasal 4 ayat yang ke-1, 2, 3. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, kemudian dia dipimpin oleh Roh Kudus menuju padang belantara. Wah, padang belantara itu ya padang gersang. Ya, saudara, kita juga masuk padang belantara. Artinya, walaupun kita sudah penuh Roh Kudus, ada firman, masalah itu tetap kita alami. Selama kita masih hidup, masalah nggak habis-habisnya. Ya, kalau istilah orang Batak begini, selama sibolis belum dirantai 1000 tahun, masalah selalu ada. Ya, jadi ada kerajaan 1000 tahun damai, iblis dirantai, baru masalah nggak ada. Jadi selama dia belum dirantai, masalah selalu ada. Mau masalah keuangan, suami istri, masalah anak, masalah kesehatan, masalah pekerjaan, semuanya itu pasti kita alami. Yang melayani masalah pelayanan, pasti, ya. Saudara, sampai-sampai kadang hamba Tuhan itu, ya karena masalah itu nggak habis-habis, serba salah. Kalau kurus dibilang kurang berdoa, kalau banyak makan uang perpuluhan, ya banyak macam, saudara, semuanya, ya. Kalau bajunya ya compang-camping, dia bilang kurang diberkati, bajunya bagus, makan kolektor, pokoknya masalah saja ada. Ya, itu memang bagiannya hamba Tuhan. Tapi itulah, kita lihat, saudara, masalah yang dihadapi Yesus, yang pertama kita lihat, saudara, di dalam Lukas pasal 4 ayat 2, baca sama-sama 2, 3. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Ya, jadi saudara, mulailah Yesus lapar. Kalau orang lapar itu kepingin makan apa aja, ya. Ya, bahkan Alkitab menulis karena terjadi kelaparan, tai pun dimakan. Tai itu binatang, saudara. Gara-gara kelaparan, ya makanan ampas babi pun mau dimakan sama anak yang terhilang. Betul tidak? Karena orang lapar. Yesus dibawa ya ke padang belantara, ke padang gurun, puasa 40 hari, lapar, saudara. Nah, waktu lapar, masalah yang pertama, kita lanjut ya, ayatnya yang keempat. Ya, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Karena Yesus dicoba iblis, iblis berkata, kalau engkau anak Allah, jadikanlah kursi itu jadi roti. Amin.
Batu ya? Bukan kursi ya? Wah, ternyata saudara jemaat di sini luar biasa ya. Semuanya suka baca Alkitab ya. Memang model jemaat gini susah dicari Pak ya. Suka baca firman Tuhan. Saya sesatkan tadi sedikit, nggak bisa. Bukan kursi Pak, batu ya. Tetapi apa jawab Yesus? Manusia nggak hidup dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Artinya kita boleh makan makanan enak, tapi firman Tuhan adalah makanan rohani kita. Kalau fisik saja kita butuh makan, apalagi rohani kita. Kalau kita nggak makan secara fisik, kita bisa lemah, saudara, apalagi nggak makan makanan bergizi, bisa busung lapar. Betul tidak? Makanya kalau orang kurang gizi, busung lapar. Sama dengan kita orang-orang Kristen, pengikut Yesus. Kalau kita busung lapar, gampang kena penyakit. Orang busung lapar tuh gampang kena penyakit. Demikian juga orang-orang Kristen, pengikut Yesus, kalau busung lapar, dia gampang kena penyakit. Yaitu penyakit rohani. Makanya kenapa Daud berkata dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3, orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat siang dan malam, dia ibarat seperti pohon ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musim, yang tidak pernah layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Jadi bayangkan saudara, sapi itu makanannya hanya rumput. Sapi makanannya rumput, ya. Tapi sapi bisa gemuk, sehat, dan susunya banyak. Padahal makanannya hanya rumput. Kita ini saudara, sudah semua makanan kita makan. Dari capcay, puyung, hai, barongsai, dimakan semua saudara. Ya, kita lihat, tapi sapi hanya rumput saja. Berarti rumput gizinya tinggi, betul nggak Bapak Ibu? Ya, sapi gemuk, susu banyak, makan rumput. Kenapa nggak kita ikut sapi saja makan rumput, supaya gizinya tinggi gitu ya. Apalagi ibu-ibu, air susunya bisa banyak untuk bayinya. Ayo makan rumput. Oh, bukan begitu ceritanya. Butuh proses. Ya, waktu sapi makan rumput, saudara, dia mama biak, saudara, waktu istirahat dia mama biak, dan akhirnya gizinya muncul semuanya, makanya sapi gemuk. Demikian juga kita. Alkitab berkata orang yang kesukaannya firman Tuhan dan merenungkan siang dan malam. Jadi tak kala kita baca firman pagi-pagi, kita mulai mama biak firman Tuhan itu. Pagi hari atau siang hari atau sore hari atau malam hari kita mama biak, maka rohani kita akan sehat. Kalau rohani kita sehat, maka nggak gampang kena penyakit. Makanya banyak anak Tuhan busung lapar karena apa? Nggak makan firman Tuhan, kena penyakit. Penyakit yang pertama, penyakit tersinggung. Penyakit yang kedua, gampang kecewa. Penyakit yang ketiga, gampang sakit hati. Jadi orang, saudara, yang kurang gizi, gampang kena penyakit. Jadi kalau ada anak Tuhan dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit kecewa, bilang begini, kurang gizi. Yang ngerti katakan amin. Halo? Makanya Yesus berkata manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Ya, karena apa? Ada Roh Kudus mengajari kita, ada firman Tuhan yang kita suka baca. Lanjut, pencobaan yang berikutnya yang dialami Yesus, baca sama-sama ayat 8, 2, 3. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepadanya dia sajalah engkau berbakti. Saudara, hanya satu yang gak bisa dilakukan oleh Bapa di sorga. Langit dan bumi dia ciptakan, semua dia buat. Yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa. Hanya satu yang gak bisa dia buat, menyembah. Menyembah. Siapa yang Bapak sembah? Nggak ada. Makanya Bapak mencari penyembah-penyembah Bapak dalam roh dan kebenaran. Kita didapati. Waktu iblis berkata, ya, dikatakan supaya menyembah iblis karena dibawa ke tempat tinggi, diperlihatkan seluruh dunia, sembah aku. Jawab Yesus, tidak. Yang kita sembah hanya Bapa di surga saja. Ya. Jadi kita tidak bisa menyembah yang lain. Kita hanya menyembah Bapa dalam
roh dan kebenaran. Tidak ada yang lain, saudara. Ya, jadi kita jangan merasa, wah tanpa Tuhan saya bisa kok. Nggak bisa. Jadi kita dicari jadi penyembah-penyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi tak kala kita mengalami masalah, saudara, ya kalau kita menyembah Tuhan, masalah kita pasti selesai. Kita nggak bisa menghadapi masalah dengan kekuatan kita, tapi bersama Yesus dan kuasa Roh Kudus pasti bisa. Masalah yang ketiga yang dihadapi, dicobai, saudara. Berikutnya ayatnya yang ke-12, sama-sama 23. Yesus menjawab, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Karena Yesus, saudara, dibawa ke bumbungan bait Allah, iblis berkata, jatuhkan dirimu, maka malaikat Allah akan menopang engkau. Tapi Yesus menjawab, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara, jangan tantang Tuhan, ya. Jangan merasa diri hebat. Dulu kami punya teman berkata, aku nggak akan mungkin jatuh dalam dosa perzinahan. Ditangkap sama iblis. Nggak lama dia jatuh dalam dosa perzinahan. Saudara, jangan cobai Tuhan Allahmu. Jangan bilang aku nggak butuh Tuhan. Saudara, kita saudara butuh Tuhan. Jangan merasa kita kuat. Saudara, kita punya kemampuan terbatas. Makanya kita butuh Roh Kudus dan firman Tuhan. Kalau Yesus saja saudara menang dalam pencobaan karena dikuasai Roh Kudus, kita juga pasti menang. Yang percaya katakan amin. Jadi kita butuh Roh Kudus. Dulu saudara, ya pimpinan kami berkata, kalau engkau punya masalah, bahasa roh saja yang kencang-kencang. Bahasa roh saja. Ada teman kami pelayanan saudara ke Vietnam, ya dia tidak tahu bahasa Vietnam saudara. Tapi tak kala dia bahasa roh, dia bisa jawab pertanyaan. Dia tidak tahu kok bisa dia bahasa Vietnam. Ya, luar biasa. Karena memang ya, kalau kita mengandalkan Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus, pasti bisa semuanya. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi itu yang kedua. Yesus dikuasai Roh Kudus tak kalah dalam pencobaan. Yang ketiga, yang terakhir saudara, ya di sini sebelumnya masih ada satu ayat lagi kita baca. Ya tadi silakan Yohanes pasal 16 tadi. Ya, Yohanes 16 tadi. Lanjutnya Yohanes 16 tadi. Enggak, Yohanes tadi ada ayatnya Yohanes 16 tadi yang kuning tadi itu. Ya, ayat 13 baca sama-sama 23. Tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi kita lihat Roh Kudus ya akan mengajar kita. Makanya kalau dikatakan di sana Roh Kudus akan mengingatkan kita. Roh Kudus akan mengajar kita. Tapi kalau kita sendiri nggak pernah baca firman Tuhan, bagaimana Roh Kudus mengingatkan saudara? Nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Seperti kalau saya kadang konseling atau mau menyampaikan firman Tuhan, kan berkata-kata, tiba-tiba Roh Kudus mengajar saya. Ya, waktu saya mengajar, ya, itu Roh Kudus mengingatkan saya, mengajarkan. Ada pertanyaan, saudara. Apalagi dulu waktu kami mengajar SOM di penjara Kalisosok, ya, belum dipindah ke Porong. Itu setiap Senin saya ngajar di sana. Nah, orang yang di penjara Kalisosok itu, saudara, hukumannya ya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Nah, SOM itu, saudara, dari kelas 1 sampai kelas 6 itu lamanya 2 tahun. Jadi tak kala mereka habis SOM, ya ada SOM berikutnya, mereka ikut lagi. Daripada di sel, lebih bagus ya ikut di ruangan, belajar lagi. Nah, ada yang sudah 4-5 kali lulus SOM, saudara. Itu pertanyaannya tuh macam-macam, saudara. Waduh, karena mereka sudah belajar sekian lama. Nah, saya kadang nggak bisa jawab, ya.
Tapi Roh Kudus bilang, ini jawabannya, ini jawabannya. Jadi Roh Kudus itu guru kita, mengingatkan kita semuanya, saudara. Apapun kita hadapi, masalah rumah tangga, keuangan apapun, Roh Kudus akan mengajar kita, mengingatkan kita firman Tuhan, mengingatkan akan kuasa Tuhan, sehingga kita tampil lebih daripada pemenang. Ya, itulah yang kedua, kita butuh Roh Kudus dalam menghadapi masalah hidup ini. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, ya, kita lihat Yesus dikuasai Roh Kudus, ya, dalam apa? Dalam menghadapi apa? Penderitaan. Wah, penderitaan, saudara. Kita lihat penderitaan apa? Yuk kita baca Lukas 22 ayat 44, 23. Dan dalam penderitaannya dia lebih sungguh-sungguh lagi. Terus? Oh, keringatnya seperti, ya. Jadi bukan Yesus keringatnya darah, bukan ya, seperti, ya, tetesan darah. Artinya kalau orang yang sudah stres berat, karena Yesus harus menanggung dosa manusia, dia harus menderita di kayu salib. Oh, dia berdoa sungguh-sungguh kepada Bapa di sorga. Dia berkata, Bapa, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku, tetapi biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. 3 kali dia berdoa, Bapa, kalau boleh lalukan cawan daripadaku, tetapi bukan kehendak-Ku yang jadi, tetapi kehendak-Mu saja yang jadi. Oh, saking takutnya, saking stresnya untuk menanggung dosa manusia. Karena manusia, Yesus ada 2, manusia Allah dan manusia jasmani. Itu menanggung penderitaannya. Tapi saudara, karena Roh Kudus menguasai Yesus, Yesus mampu menanggung penderitaan itu. Luar biasa. Kita lihat, saudara, tak kala dia difitnah, dia harus menanggung penderitaan itu. Dia dicambukin, saudara. Oh, kalau kita nonton filmnya The Passion of Christ, dicambuk, daging tersobek, wah, darah-darah mengalir. Wah, kalau hitungan dokter berkata darah Yesus itu sudah mungkin habis, ya, karena tercabik begitu. Setelah itu dimahkotai duri lagi. Setelah itu dipaksa pikul salib lagi, salib yang kasar, kayu yang kasar, lalu disalibkan, kakinya dipaku, tangannya dipaku. Oh, itu sangat menderita. Tapi Yesus bisa menanggung penderitaan itu karena ada Roh Kudus. Makanya Yesus berteriak dalam Lukas, ya, kita lanjut, dikatakan di sana Lukas 23 ya, ayat 34. Inilah doa Yesus karena dia menang dalam penderitaan. Baca sama-sama 23. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Di atas kayu salib Yesus berteriak, "Ya Bapa, ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa mereka perbuat." Yesus menang dalam penderitaan karena ada Roh Kudus. Demikian juga kita. Kalau engkau dan saya difitnah, dikecewakan, memang menderita. Tapi saudara, Tuhan mau kita mengampuni. Yang setuju katakan amin. Kuasa pengampunan, kuasa darah Yesus. Kuasa pengampunan saudara ada dalam diri kita. Siapapun yang menyakiti kita, kita harus tetap mengampuni. Saudara, ada satu ilustrasi. Di sebuah gudang tukang kayu, rupanya tukang kayu itu lupa mengemas, membereskan barang-barangnya, gergaji, palu-palu, semuanya masih berserakan. Pada malam hari, masuklah seekor ular ke gudang itu. Nah, waktu dia masuk ke gudang itu, dia menyenggol gergaji. Waktu dia menyenggol gergaji, dia merasa terluka sakit. Waktu dia merasa terluka sakit, saudara, akhirnya gergaji itu dia belit. Semakin dia belit, semakin sakit gergaji itu dan berdarah-darah. Akhirnya ular itu mati. Itu gambaran. Kalau engkau dan saya disakiti orang, semakin engkau benci, semakin engkau dendam, maka kita akan mati gara-gara sakit hati. Karena 75% dalam pelayanan saya
penyebab orang kena kanker, stroke, darah tinggi, jantung, tumor, itu gara-gara sakit hati. Jadi orang sakit hati itu gampang kena penyakit. Dan orang sakit hati itu lekas mati. Seperti ular itu. Dia sakit. Kalau pepatah Cina berkata, orang yang sakit hati itu ibarat dia minum racun, berharap orang lain yang mati. Halo? Pepatah Cina berkata apa? Ibarat dia minum racun. Ini trik pendeta kalau aus begitu saudara ya. Dia minum racun, berharap orang lain yang mati siapa? Yang mati siapa? Yang minum racun. Itulah pepatah Cina berkata. Jadi orang yang sakit hati itu, saudara, dia akan rugi. Yesus di atas kayu salib, dicambuk, dimahkotai duri, dihina, dimaki-maki, ditinju, bahkan dipaku. Dia berteriak apa? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu mereka perbuat. Kalau Yesus saja yang dikuasai Roh Kudus mau mengampuni, kenapa kita tidak? Mau mengampuni? Ampunilah karena ada kuasa Roh Kudus. Makanya kita izinkan Roh Kudus menguasai kita. Seperti Yesus mengizinkan Roh Kudus menguasainya, maka yang ada pengampunan. Pengampunan. Ya, tema sinode tidak salah. Kita tahun ini dipenuhi Roh Kudus supaya dipulihkan semuanya. Rumah tangga kita dipulihkan. Lalu saudara, masih ada ke ayatnya? Kisah Rasul masih ada? Ayat berikutnya? Tidak ada? Oh, tidak ada. Dalam kisah Rasul ada seorang hamba Tuhan di sana namanya Stefanus. Dia dirajam, dilempar dengan batu sampai mati. Saudara dilempar batu sakit nggak? Langsung mati nggak? 2 kali? 3 kali? Nggak mati. Nah bayangkan Stefanus dilempar dengan batu sampai mati. Oh sakitnya bukan main itu. Kita dilempar kepala aja dengan batu, pusing, sakitnya bukan main. Apalagi banyak orang lemparin sampai mati. Tapi waktu dia sebelum meninggal dia berkata, dia bilang, Bapak jangan ya ini kan dosa ini kepada mereka. Artinya ampunilah mereka. Jadi saudara, Stefanus berdoa seperti doa Tuhan Yesus, mengampuni orang yang merajam dengan dia. Kenapa? Karena dalam pasal 6 kisah Rasul itu Stefanus dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi orang yang dikuasai Roh Kudus suka mengampuni. Katakan bersama dengan saya, pegang dadamu, katakan saya orangnya suka mengampuni. 2, 3. Amin, mantap. Kita datang kepada Yesus, kita angkat pujian, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku
Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang dimenang, Yesus. Mari pelan-pelan kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Amin, amin. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Katakan kudus. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Saudara-saudara yang kukasih, kita butuh dikuasai Roh Kudus. Kita telah dipilih sebelum dunia didikan. Kita ini benih unggul. Jangan ada lagi yang merasa rendah diri. Roh Kudus menguasai kita dalam menghadapi pencobaan. Roh Kudus menguasai kita dalam menghadapi penderitaan. Kalau ada di antara saudara gara-gara busung lapar rohani, engkau kecewa, kau tersinggung, kau sakit hati, biarkan Roh Kudus menguasai kita supaya kita bisa melepaskan pengampunan. Mari berdoa masing-masing. Jangan ada lagi rendah diri, jangan ada lagi merasa putus asa karena masalah kita hadapi, jangan ada lagi kepahitan. Mari lepaskan semuanya. Roh Kudus, panggil dia, Yesus. Roh Kudus, tolong saya. Ya, lepaskan semua. Minta Yesus, minta Roh Kudus. Ora wasyaka, ora wasyaka, ora wasyaka. Oh, lepaskan, lepaskan. Oh, kalau Yesus saja bisa mengampuni, dia menang dari penderitaannya. Stefanus pun bisa, kita pun bisa. Karena ada Yesus, teladan kita. Karena ada Roh Kudus. Lepaskan, bebaskan. Jangan tahan. Oh, sikap.
sikala. Haleluya. Kikarabasha. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah Diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus namamu. Kau beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Kita bersama Yesus menjadi menang. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah hadir di tengah-tengah kami di dalam ibadah ini. Luar biasa Engkau Yesus. Ya Tuhan Yesus, Kau tetap pimpin kami. Roh Kudus tetap pimpin kami. Gandeng tangan kami agar kami tetap berjalan di jalur-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji, memuliakan Kau, menyembah Engkau, dan Kau sudah menerima segala pujian, hormat, syukur kami sebagai dupa yang harum di takhta-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini kami sudah menerima kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan dengan benar oleh Bapak Pendeta Edward Nainggolan. Ya Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu ini lebih lagi di dalam melayani Kau Yesus. Memberkati dia di dalam pelayanannya, dalam keluarganya. Ya Tuhan Yesus, pakai pakai hamba-Mu ini lebih lagi. Dia berikan dia kesehatan, kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemanapun dia pergi menginjil, kemanapun dia pergi melayani, Engkau menyertainya dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini Kau juga jamah seluruh jemaat yang hadir di gereja-Mu ini Tuhan Yesus. Ya Tuhan, jamah, urapi dengan minyak-Mu yang baru. Kalau di antara kami ada yang sakit, Kau sudah sembuhkan dengan bilur-bilur-Mu. Kami yang kekurangan, Kau sudah cukupkan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pekerjaan kami Engkau berkati sehingga kami menjadi berhasil dan beruntung. Thank you Lord. Terima kasih Yesus. Kau sungguh Allahku yang luar biasa. Kami mau lebih melekat kepada Engkau Yesus. Dan Kau sudah memberkati kami luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Mari angkat kedua tangan, tegakkan kepala. Pandang Yesus. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus
berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari Yesus sudah menerima berkat Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Thank you Tuhan kami. Berkati semuanya.